Kepres 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, kita akan memulai pemaparan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Namun seperti biasa, kita akan memulainya dengan menyaksikan video berikut ini. Kantor Kementerian Ketenagakerjaan berdomisili di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 51, Jakarta Selatan, dengan area seluas 19.955 meter persegi. Di gedung 8 lantai inilah pelayanan di bidang ketenagakerjaan berpusat. Gedung ini juga menjadi lokasi kerja bagi 3.260 pegawai. Di hari kerja, kantor Kemnaker banyak dikunjungi masyarakat yang ingin mengakses pelayanan terpadu satu atap atau PTSA. Pelayanan PTSA ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder bidang ketenagakerjaan, seperti pencari kerja, pekerja atau buruh, pekerja migran, TKA, pengusaha maupun masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan ketenagakerjaan secara terintegrasi dari unit-unit kerja di Kemnaker tanpa dipungut biaya. Pegawai Kemnaker harus profesional dalam memberikan pelayanan yang efisien dan efektif. Agar dapat mendukung aktivitas kerja pegawai, fasilitas dan lingkungan kerja yang baik sangatlah berpengaruh. Oleh karenanya, Kemnaker menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawainya. Kemnaker percaya, lingkungan kerja yang suportif dapat meningkatkan etos kerja, sehingga Kemnaker dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Mari manfaatkan dan jaga sarana dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan dengan baik, sebagai wujud tanggung jawab kita pada negara.
Baik, sudah kita saksikan bersama ya Azri video dari profilnya Kemnaker ya, Kementerian Ketenagakerjaan. Tadi dari fasilitasnya gitu ya, sudah banyak ya. Sangat Dan, lengkap sepertinya ya, Kak ya. dan ada beberapa, entah nih, apakah kantor vertikal atau UPT gitu ya. Ada BBVPP. Nah, nah apa ya kepanjangannya ya? Mungkin nanti kita akan temukan jawabannya ketika sudah ada paparan. Baik, sudah bergabung dengan kita narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Dr. Narsih SPD MM, Kepala Biro Organisasi dan SDMA. Selamat sore, Ibu Narsih. Selamat sore, Mas, Mbak. Selamat sore, Ibu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu bagaimana, Bu? Sehat juga, Ibu ya? Alhamdulillah sehat kita. Alhamdulillah, ya Bu. Ini walaupun masih sore, terlihat Ibu masih tetap semangat gitu ya, Azri ya? Iya, luar biasa Ibu semangatnya. Iya. Baik, Ibu, kami silakan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ini kami tampilkan mengenai Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan ini, next saja Mas, dari profilnya tadi sudah bisa dilihat oleh adik-adik lulusan PKN STAN. Terus selanjutnya tugas Kementerian Ketenagakerjaan itu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka membantu Presiden untuk fungsi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial, serta pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja. Struktur organisasinya, kita dari Menteri ada staf ahli, terus ada eselon satunya Sekjen, terus unit teknisnya ada 4, ada Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang mempunyai OPTP di daerah, yang tadi ditampilkan di profil, terus ada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, ini juga punya UPT di daerah, dan juga Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang keempat, teknisnya adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, juga mempunyai UPT di daerah. Terus unit pendukungnya, itu ada Sekretariat Jenderal, ada Inspektorat Jenderal, dan ada Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan. Jadi kita ada 7 unit eselon 1. Selanjutnya, kantor pusat kita yang di Jakarta Selatan itu ada 3. Yang tadi ditampilkan adalah Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 51. Terus ada juga di Jenderal Gatot Subroto, Kavling 44, itu ada 2 unit di sana, dan ada juga yang di MT Haryono, Kavling 52. Itu yang pusat, yang di daerah ada 29 UPTP, yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ini di Dijen Bina Lakotas, kita mempunyai 6 balai besar. Tampilannya ada 6 balai besar yang ada di Medan, Serang, Bekasi, Bandung, Semarang, dan Makassar. Itu UPTP kita, yang dikepalai oleh eselon 2B. Dan ada 8 balai pelatihan vokasi dan produktivitas kelas 1 yang dikepalai oleh eselon 3, itu ada di Banda Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Kendari, Ternate, Ambon, dan Sorong. Dan ada 7 yang kelas 2, ini juga dikepalai oleh eselon 3, itu Bandung Barat, Lombok Timur, Bantaeng, Sidoarjo, Banyuwangi, Pangkaljene, dan Kepulauan, serta Belitung. Dan masih ada beberapa UPTD yang sudah diserahkan Pemda ke Kementerian Ketenagakerjaan yang nanti akan menjadi balai UPTP di kementerian kita. Selanjutnya dari Dijen Bina Penta itu ada balai perluasan kesempatan kerja
ada 1 di Bandung Barat, dan ada 2 balai perluasan kesempatan kerja, itu ada di Bekasi dan Kendari. Apa bedanya dengan Bina Lakotas? Kalau Bina Lakotas adalah pelatihan, dengan berbagai pelatihan dari otomotif sampai ke model, itu ada. Kalau perluasan kesempatan kerja ini bagaimana untuk embrio bisnis. Jadi ini ada inkubasi bisnis yang di Balai Perluasan Kesempatan Kerja. Terus selanjutnya, kalau dari unit eselon 1 lain, dari Binwasnaker dan K3, kita mempunyai 5 balai. Yang satu adalah balai yang dikepalai oleh eselon 2 ada di Jakarta, dan 4 balai yang dikepalai oleh eselon 3 ada di Bandung, Medan, Samarinda, dan Makassar. Selain UPTP, kita juga ada atase dan staf teknis ketenagakerjaan yang ada di luar negeri, itu ada di Abu Dhabi, ada di Riyadh, ada di Brunei, ada di Yordan, ada di Doha, ada Kuala Lumpur, Kuwait, Seoul, Taipei, Singapura, Hong Kong, dan Jeddah, dan kemungkinan kita nambah Jepang. Selanjutnya, anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan itu sangat besar sekali. Di tahun 2021 kita ada 13 triliun lebih, dan di 2022 ada 14 triliun. Di tahun 2023 akan naik lagi karena Kementerian Ketenagakerjaan ini menyalurkan BSU dan bantuan kepada masyarakat. Selanjutnya, ini formasi yang kita mendapatkan lulusan dari PKN STAN. Alhamdulillah totalnya yang kita harapkan nanti masuk ke kita, mudah-mudahan terpenuhi 86 orang yang akan kita alokasikan di Sekjen, itu ada 13. Di Bina Lakotas yang mempunyai UPTP sampai daerah itu kita butuh 41. Ada di penempatan yang di pusat dan daerah juga kita yang punya 3 itu butuh 9. Yang PHI ini di pusat kita butuh 10. Dan di Binwasnaker itu di pusat dan daerah kita butuh 6. Di Ijen kita butuh 1, dan di Barenbang kita butuh 6. Jadi totalnya kita butuh 86 lulusan dari PKN STAN. Selanjutnya, ini PLK-PLK kita yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kemungkinan akan ada bertambah lagi karena ada PLK daerah dari Pemda yang akan diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, ini untuk PKN STAN yang sudah ada di kita, totalnya ada 57 orang yang dari tahun 2018 sampai 2021, dan mudah-mudahan kita ada tambahan lagi yang signifikan di tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, ini lulusan-lulusan dari PKN STAN yang ada di kita, yang didudukkan sebagai pengelola keuangan, penyusun laporan keuangan, dan pengelola aset BMN, dan mereka sudah berkarir di Kementerian Ketenagakerjaan dan sudah menikmati menjadi salah satu anggota dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, bagaimana nanti kalau bergabung dengan Kementerian Ketenagakerjaan? Tentu saja ada peningkatan kompetensi, kita ada kesempatan beasiswa, ada pendidikan dan pelatihan, dan juga kesempatan untuk melanjutkan kuliah. Ya, kalau karir pasti ada promosi, mutasi, dan juga bisa duduk nanti menjadi atase atau staf teknis di luar negeri. Selanjutnya, mari adik-adik bergabung di Kementerian Ketenagakerjaan, karena Kementerian Ketenagakerjaan ini sangat-sangat membutuhkan lulusan PKN STAN untuk mengawal aset negara kita, untuk membangun negeri kita, karena anggaran di Kementerian Ketenagakerjaan termasuknya besar, dan Kementerian Ketenagakerjaan ini termasuk kementerian besar karena kita punya satker di pusat dan daerah, dan juga kita menangani urusan di luar negeri itu berkaitan dengan
TKI kita yang di luar negeri. Selain TKI adalah untuk membangun kerjasama penempatan tenaga kerja dan kerjasama untuk hal-hal yang lainnya. Kita juga membutuhkan perwakilan di luar negeri seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi selanjutnya mudah-mudahan bisa menarik dari adik-adik PKN STAN untuk memilih kita di Kementerian Ketenagakerjaan. Insya Allah karir terbuka, untuk promosi juga terbuka, penempatan juga kita bisa seluruh Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilahkan, saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Narsy atas paparannya, sudah cukup informatif ya. Ya, betul. Gimana Ajri, tertarik nggak ikut bergabung di Kemnaker? Tertarik nih Kak. Ada kesempatan lo berkarirnya Iya. menjadi atas di luar negeri. Iya. Biasanya kalau penggemar K-pop bukan ini? Iya, tadi ada Korea Selatan ya Kak ya? Iya, ada KBRI di Seoul tadi ya. Iya. Baik, Ibu Narsy, mohon izin untuk kami masuk ke sesi tanya jawab, Bu ya. Mungkin dari paparan tadi ada beberapa yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan dari lulusan PKN STAN. Baik, kami silakan rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan terkait paparan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, baik. Sepertinya ini ada teman kita, teman PKN STAN yang ingin bertanya secara langsung, Ibu, dengan Mas Hamam Zulkarnain. Boleh disilakan untuk on kamera dan on mikrofon, Mas. Baik, Mbak. Halo, Halo, Mas Mas. Hamam. Baik, suara saya sudah masuk belum? Ya, Sudah, baik, Mas. sudah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Hamzul Karnain dari jurusan D3 Akuntansi Politeknik Negara STAN. Mohon izin Ibu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait tentang kesempatan untuk mendapatkan pendidikan gitu. Nah, untuk di Kemnaker sendiri, apakah beasiswanya itu bentuknya itu tugas belajar atau izin belajar, dan syarat untuk melanjutkan pendidikan itu bagaimana? Apakah harus bekerja 2 tahun dulu atau ada syarat-syarat khusus lain seperti indeks prestasi dan sebagainya? Lalu lanjut untuk pertanyaan kedua Bu, gitu, terkait jenjang karir gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada yang cukup menarik, yang saya dengar itu ada staf teknis naker di luar negeri gitu. Nah, terkait untuk mencapai posisi itu, spesifikasi apa aja yang harus syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Haman ya atas pertanyaannya. Kalau pendidikan kita ada kesempatan juga sesuai dengan ketentuan ya. Setelah 1 tahun diangkat menjadi PNS, kita izinkan untuk tugas belajar maupun izin belajar. Jadi boleh nanti juga memajukan lewat beasiswa atau belajar sendiri mandiri. Kita kasih kesempatan, dan kebetulan juga para lulusan PKN STAN yang ada di kita sudah melanjutkan pendidikannya. Sebagian besar sudah melanjutkan pendidikannya, ada yang sebagian mendaftar beasiswa lulus, ada juga yang memang biaya sendiri dan kita beri izin belajar. Kalau yang berkaitan dengan jenjang karir dengan atasnya itu, syaratnya pasti ada, misalnya harus sarjana S1, mempunyai TOEFL bahasa Inggrisnya di grade berapa, seperti itu, dan juga nanti ada uji kompetensinya. Nanti ada syarat, misalnya minimal adalah golongan 3C. Karena sekarang fungsional, pastikan minimal fungsional masuk keahlian yang mudah. Jadi syarat-syarat umumnya seperti itu, Mas. Sebenarnya selain di luar negeri, kan juga ada kesempatan karir yang tadi saya sebutkan di UPTP. Selain karir menjadi kepala UPTP atau jajaran struktural yang ada di UPTP, di Kementerian Ketenagakerjaan ini juga ada 5 JF, jabatan fungsional, sampai ke jenjang utama sudah ada. Jadi ada pengantar kerja, ada mediator, ada pengawas ketenagakerjaan, ada penguji K3, sampai ke jenjang utama. Jenjang utama itu kan purnanya di
usia 65 dan pembinanya adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Secara pola karir, sekarang kan perpindahan antar jabatan juga sudah dimungkinkan. Jadi di Kementerian Ketenagakerjaan ini untuk peluang karir sebenarnya banyak sekali. Itu Mas. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Bu Narsi atas jawabannya. Bagaimana Mas Hamam? Terima kasih Mas. Baik. Jawabannya sudah jelas. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Hamam dan Ibu Narsi. Baik, kami tawarkan kembali ya, Ajri ya, kepada rekan-rekan lulusan PKN STAN. Apakah ada yang ingin bertanya kembali secara langsung? Oke, kalau belum ada mungkin dari Ajri. Ya, boleh. Izin bertanya Bu Narsi, terkait dengan slide yang tadi Ibu paparkan tentang BLK ya Ibu ya, di berbagai daerah di Indonesia itu, apakah nanti lulusan PKN STAN akan ditempatkan di UPT tersebut? Dan kalau ditempatkan itu, boleh mohon disebutkan Ibu, formasinya berapa orang di setiap wilayah dan untuk prodi apa saja Ibu? Tadi sudah ada di paparan saya kebutuhan, nanti bisa dilihat lagi seperti ini. Kalau di Sekretariat Jenderal ini pastikan untuk di pusat. Kalau di coba lihat lagi paparannya, bisa dilihat di layar. Yang ada itu. Ada, nah. Ya, ini Mbak, bisa dilihat dari kebutuhan kita 86 orang lulusan PKN STAN. Itu yang memungkinkan di daerah adalah yang di Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan, di Direktorat Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dan ada di Direktorat Pembinaan, Pelatihan, Vokasi, dan Produktivitas. Jadi kemungkinan ada 6 ditambah 9 ditambah 41, tapi bisa kurang dari itu karena yang sebagian juga kita tempatkan di pusat yang dari alokasi 41, 9, dan 6 ini. Jadi itu formasinya untuk di daerah. Kalau di kita ini kan kesempatan untuk berpindah pun kita terbuka. Minimal 2 tahun kita kan bisa pindah antar unit kerja. Itu bisa mengajukan pindah, karena di kita ini juga sudah ada namanya e-mutasi, itu formasi untuk mengajukan pindah. Jadi itu secara elektronik kita sudah ada, bisa melihat kita ada lowong jabatan di mana, kita bisa mengajukan melalui aplikasi. Jadi kemungkinan tidak seterusnya di daerah atau di pusat, kita juga bisa berpindah di pusat dan di daerah, itu hal yang wajar, dan pegawai juga boleh memilih, nanti bisa melalui e-mutasi, ada perpindahan jabatan di mana yang lowong bisa diisi. Jadi di kita ada fleksibilitas seperti itu. Ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan pada tertarik ya, karena di Kementerian Ketenagakerjaan ini kementerian besar yang kita membutuhkan lulusan PKN STAN untuk membantu mengelola keuangan kita yang alokasinya juga lumayan besar. Bahkan kita ini ada alokasi namanya BLK Komunitas. BLK Komunitas itu adalah kita membantu masyarakat, itu bisa pesantren, bisa swadaya masyarakat, kita membantu untuk mendirikan balai latihan kerja yang kita bangunkan dari sarana prasarana dan bantuan pelatihannya ke seluruh Indonesia. Berarti kita memerlukan ahli-ahli keuangan yang paham terhadap bagaimana pengawalan terhadap BLK komunitas kita, selain juga yang ada di BLK-BLK. Jadi di Kementerian Ketenagakerjaan ini benar-benar membutuhkan lulusan PKN STAN, karena banyak hal yang harus dikawal ahli-ahli keuangan dari PKN STAN.
Baik, siap, benar sih. Jadi memang dibutuhkan nih Ajri. Gimana nih Ajri? Tertarik untuk bergabung di Kemenaker nih? Tertarik banget Ibu. Baik, Kita tunggu. iya. Siap Ibu. Baik Ibu, sebelum kami tutup Bu, izin kami menawarkan sekali lagi mungkin Bu ya, kepada rekan-rekan mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Kami silakan rekan-rekan. Apabila ada yang ingin bertanya boleh raise hand. Oke, berarti belum ada. Mungkin kita izin kami cukupkan dulu Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Sebelum sesi ini kami tutup, kami persilakan Ibu untuk menyampaikan closing statement. Terima kasih adik-adik lulusan PKN STAN. Kami tunggu bergabung di Kementerian Ketenagakerjaan. Insya Allah karir pendidikan terbuka di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain take home pay, kalau gaji, tunjangan kinerja, uang makan sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, di kita adalah kesempatan bagaimana kita bisa juga dinas ke luar negeri, ke dalam negeri, seluruh Indonesia, karena memang kita jangkauan wilayah kerjanya di seluruh Indonesia. Di kita membuka wawasan bagi ASN untuk bisa melakukan kerjasama, melakukan perjalanan dinas, melakukan berbagai transfer knowledge karena wilayah kerja kita cukup luas dalam dan luar negeri, di pusat dan di daerah. Mudah-mudahan ini menarik bagi para lulusan PKN STAN untuk bergabung dengan kita karena apa? Kita benar-benar membutuhkan lulusan PKN STAN untuk membantu mengawal aset kita, mengawal keuangan kita, agar kita tertib administrasi sesuai dengan PMK dan ketentuan yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi kami terbuka luas terhadap para PKN STAN untuk bisa bergabung dengan kita. Meskipun kita memintanya 86, lebih pun akan kita terima, karena kita wilayahnya sangat luas dan juga banyak satker-satker baru dari daerah yang diserahkan ke kita yang membutuhkan pengelolaan dan penataan yang lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan. Mungkin itu saya berharap adik-adik semua minat dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kami akan menyambut dengan tangan terbuka bergabungnya adik-adik PKN STAN di Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian Mbak, Mas, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu. Kami ucapkan terima kasih juga Ibu karena telah hadir di KLPFES 2022, memberikan paparan informasinya serta menjawab setiap pertanyaan tadi ya tentunya Kak. Kami harap semoga peserta dari teman-teman lulusan PKN STAN bisa mendapatkan informasi yang banyak dari Ibu tadi dan menjawab keluh kesah kegelisahannya mau penempatan di mana serta nanti teman-teman banyak yang tertarik nih ke Kementerian Ketenagakerjaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Selamat Salam sore, sehat selalu Bu. Ibu. Oke, Azri. Masih ada berapa lagi nih setelah Kemnaker nih? Ini adalah instansi terakhir. Terakhir, tapi untuk hari ini Ya, ya, betul. tenang. Karena masih ada beberapa hari lagi tentunya. Ada 5 hari gitu lagi ya. Oke, yang terakhir untuk hari ini ada dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, kita simak dulu break berikut ini.